Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di sini bersama Awan Chai ya, Duta Pajak Abal-Abal. Kita ini pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, by the way, selamat merayakan Idul Fitri buat teman-teman ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman ya, yang merayakan, dan tiba saatnya kita akan masuk kerja besok ya teman-teman ya. Jangan bolos ya teman-teman ya. Besok sudah saatnya kerja ya. Kalau nggak besok ya mungkin hari ini udah pada kerja kali ya. Kalau gue sih besok baru masuk. Oke ya. Jadi saatnya kita kembali ke dunia persilatan di kantor masing-masing teman-teman ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, nggak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya. Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys ya. Nah, jadi mohon koreksi nih kalau gue salah guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Teman-teman semua tidak bisa dan nggak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya masalah pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Gue akan tersedia gratis ya dan langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu nih ya. Kita ada program membership saat ini bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak akunting langsung dengan gua. Itu akan boleh bergabung ke program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya guys. Nah, www.pajaksmartvip.com. Nah, teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership ya. Bebas saja diskusi pajak akunting sama gua tiap hari. Teman-teman juga dapat bertemu dengan gua Awan ya, langsung secara online tapi rame-rame ya. Setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Oke, kita ketemu Jumat malam jam 8 malam dan kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya, bebas aja ya. Nah, membership ini akan dibayar secara bulanan atau per tahun atau boleh lifetime juga ya. Teman-teman ada diskon khusus buat teman-teman semua yang mau bergabung. Silakan masuk ke website pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Oke. Sebelum kita memulai, kita akan review dulu informasi terbaru teman-teman ya. Ada berita terbaru yang ngeri-ngeri sedap nih ya, karena peraturan mengenai pemeriksaan pajak itu baru saja diupdate teman-teman ya. Diupdate pemeriksaan pajak kan dulu terpecah-pecah tuh, ada PMK 17, PMK 15, PMK 18. Jadi sekarang dikumpulin menjadi satu buah PMK. Satu buah PMK mengenai pemeriksaan pajak yang namanya PMK 15 tahun 2025. Oke. Dan ada binatang baru nih. Sebenarnya nggak baru sih sebenarnya ya. Kita langsung kasih lihat teman-teman ya. Jadi ada yang namanya penangguhan pemeriksaan. Nah, ini baru terjadi sekarang teman-teman ya. Selama ini hampir nggak pernah gue mendengar yang namanya penangguhan pemeriksaan. Tapi baru sekarang ada yang namanya penangguhan pemeriksaan ya. Jadi ketika orang diperiksa dengan berbagai alasan, itu bisa tiba-tiba ada penangguhan pemeriksaan, kemudian pemeriksaannya dilanjutkan menjadi bukti permulaan. Nah, ini terjadi nih, ada 2 klien gua mengalami ini teman-teman ya. Ada 2 klien gua mengalami ini. Sedang diperiksa, kemudian ditangguhkan, kemudian muncul yang namanya surat pemeriksaan bukti permulaan. Kita baca. PMK 15 mengatur ulang ketentuan seputar penangguhan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Pasal 23 ayat 1 nih ya, menegaskan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Temuan itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan ya. Jadi penyidikan itu adalah untuk mencari minimal 2 alat bukti terjadi tindak pidana, oke? Kemudian akan dilanjutkan menjadi penyelidikan ya. Jadi penyidikan dahulu menjadi penyelidikan. Nah, penyelidikan dahulu ya.
Penyelidikan dahulu, baru penyidikan kalau nggak salah ya. Selidik baru sidik ya, kalau nggak salah ya. Baru penyidikan. Nah, setelah penyidikan itu akan mencari siapa tersangkanya. Penangguhan pemeriksaan dilakukan terhadap pemeriksaan pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Bunyi pasal 323 ayat 2. Penangguhan pemeriksaan diberitahukan melalui surat pemberitahuan pemeriksaan ditangguhkan. Surat pemberitahuan penangguhan itu disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ya. PMK 15 juga merinci kondisi yang membuat pemeriksaan yang ditangguhkan bisa dilanjutkan kembali. Kok bisa dilanjutkan kembali? Yang sudah ditangguhkan bisa dilanjutkan kembali. Merujuk pasal 23 ayat 6, pemeriksaan pajak yang ditangguhkan bisa dilanjutkan kembali apabila memenuhi di antara 3 kondisi. Pertama, pemeriksaan bukper dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan. Bisa begitu. Kacau dunia persilatan ini ya. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia. Kedua, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana bidang perpajakan atau demi hukum karena terdapat perkara yang sama tidak dapat diadili 2 kali ya, nebis in idem, atau tersangka meninggal dunia. Ketiga, terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan telah diterima oleh DJP. Apabila pemeriksaan dilanjutkan kembali, maka pemeriksaan itu harus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan kepada wajib pajak atau wakilnya. Surat pemberitahuan itu harus disampaikan maksimal 5 hari kerja setelah pemeriksaan bukper dihentikan, penyidikan dihentikan, atau putusan pengadilan diterima Ditjen Pajak. Mampus ya. Warga negara bisa apa kita sekarang? Penangguhan pemeriksaan tersebut tentu membuat jangka waktu pemeriksaan tertangguh. Penangguhan jangka waktu pemeriksaan terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan ditangguhkan disampaikan sampai dengan surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan disampaikan. PMK 15 tidak mengatur tambahan jangka waktu atas pemeriksaan pajak yang sempat ditangguhkan. Hal ini berbeda dengan PMK 17 dulu ya, memberikan perpanjangan waktu selama maksimal 4 bulan atas pemeriksaan yang tengah ditangguhkan kemudian dilanjutkan. Di sisi lain, PMK 15 juga merinci kondisi yang membuat pemeriksaan pajak yang ditangguhkan dihentikan. Nah, kacau ya. Pasal 23 ayat 7 nih ya. Pemeriksaan yang ditangguhkan akan dihentikan apabila ada di antara 4 kondisi. Pertama, pemeriksaan bukper dihentikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 ya. Ada pengungkapan ketidakbenaran. Kedua, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Oke. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan bukpernya dihentikan, yang kedua adalah penyidikannya dihentikan, yang ketiga adalah pemeriksaan bukper atau penyidikan tindak pidana itu dihentikan karena telah daluarsa. Kan maksimal 1 tahun ya, 12 bulan. Keempat, terdapat putusan pengadilan yang atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Selain putusan pengadilan yang memutus bebas tadi itu ya. Oke. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, pemeriksa pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan kepada wajib pajak. Mampus ya, warga negara bisa apa kita sekarang ya. Jadi sekarang ini kita dikunci dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semua dikunci. Lu nggak bisa gerak, oke? Lu macam-macam sedikit, naik bukper. Lu berani lawan bukper, jadi tersangka. Berani lawan tersangka, masuk penjara ya. Masuk penjara kan bukan masalah lu benar atau salah, masalahnya lu di penjara dulu gitu loh. Masuk penjara dulu. Siapa yang mau masuk penjara dulu gitu kan? Jadi bukan masalah benar atau salah, masuk penjara dulu 3 bulan, lu mau apa enggak gitu kan? Nah, gitulah cara oknum ngerampok kita sekarang ini ya. Tetapi oknum di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada oknum lah ya. Oke. Lanjut. Silakan diskusi tanya jawab ya. Silakan diketikkan kalau ada mau bertanya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Bapak Sandi Setiawan bergabung. Oke. Ibu Juli, maaf lahir batin Pak Awang. Ya Bu Juli, maaf lahir batin teman-teman semua ya. Minal aidin wal faizin. Yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri ya. Dan selamat besok mau kerja lagi ya. Thank you Bu Juli. Ibu Novianti, maaf lahir batin kok. Sama-sama Bu Novi. Bapak Rinaldi, Bang, PPN belum masuk ya di Cortex.
Jawabannya sudah Pak ya. Jadi PPN itu sudah masuk di Cortex, namun beberapa kasus orang mengalami yang namanya PPN itu LB itu double dan sebagainya itu ya udah di refresh aja. Selama itu belum betul, kita nggak usah lapor. Yang penting kita masih bisa bikin faktur pajak seperti biasa. Oke. Kalau Bapak merasa perlu mau lapor gitu ya, silakan dilapor nggak apa-apa. Tetapi ingat, nanti perlu dibetulkan kalau sudah dilapor gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih dilapor sih, cuma nanti dibetulkan. Kalau menurut gua sih nggak usah lapor ya. Toh bukan salah kita kan, nanti sanksi dihapuskan kok. Gitu ya, mudah-mudahan begitu. Oke. Semua teman tuh Pak Renaldi. Bapak FNC News, malam kok. Halo, malam Pak, Bu. Oke. Bapak Purnawan Iswan, malam Kak Awan, apa kabar kok? Halo Pak Purnawan, malam Pak, baik Pak, masih hidup saya Pak, makasih Pak Iswan. Bapak FNC News, mau tanya kok, kalau PTP bidang jasa dan dipotong PPh oleh customer nih dalam sebulan, misalnya peredaran bruto 500 juta dan dipotong 0,5%, oke, terus bagaimana masalahnya Pak? Terpotong ya Pak ya, terpotong. Jadi nggak ada masalah ya, PTP dipotong 0,5% oleh customer, nggak ada masalah ya. By the way, bruto 500 juta tidak kena pajak, itu tidak berlaku untuk PTP. Ya, itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Jadi kalau PTP, CV, PT yang namanya badan, itu tidak berlaku diskon pajak atas omset 500 juta. Ya, diskon pajak 500 juta itu hanya berlaku diskonnya untuk orang pribadi. Oke, teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Purnawan Iswan mau tanya kok, apakah tarif UMKM 0,5% masih diperpanjang tahun ini? Jawabannya masih diperpanjang ya sampai Desember 2025. Oke, jadi Menteri Keuangan sudah bilang perpanjang, Pak Erlangga bilang perpanjang, Dirjen Pajak sudah bilang diperpanjang ya. Semua orang bilang diperpanjang. Jadi nggak usah khawatir. PPh 0,5% pasti diperpanjang ya. Itu di negeri Konoha, media sosial adalah dasar hukum. Jadi nggak usah khawatir ya. Selama di media sosial DJP itu masih mengatakan itu diperpanjang, berarti diperpanjang. Oke? Karena di negeri Konoha, media sosial adalah dasar hukum. Nggak usah khawatir Pak, pasti diperpanjang. Semua tuh Pak Purnawan Iswan. Bapak Dedias, kok mau tanya, gimana caranya mencatat hutang, tetapi hutangnya ke pribadi, bukan kepada bank, sekitar 500 juta. Nggak ada masalah Pak ya, tinggal catat aja. Ada hutang 500 juta, selesai. Ya, nggak ada masalah ya. Kalau Bapak perusahaan, tinggal di jurnal ya, debitnya itu adalah bank, kreditnya adalah hutang. Udah, gitu aja. Oke, teman-teman tuh Pak Dedias. Mau pribadi, mau bank, sama saja kok, namanya hutang. Ibu Lisa Mona 1183, malam kok mau tanya, untuk TA sudah pasti 2025 ini untuk badan dan OP, makasih. Jawabannya belum pasti Bu ya. Jawabannya belum pasti. Undang-undang TA atau revisi Undang-Undang TA 2025 itu belum ada kabar ya. Belum ada kabar apakah jadi atau enggak. Kemudian bagaimana isi pasal-pasal kita belum tahu. Belum tahu ya. Jadi kita sabar menunggu Bu. Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Erina Risyadiani, kok mau tanya, kalau dapat bonus mobil dari kantor, nanti masuk ke SPT 1721 bagian bonus bukan ya? Boleh Bu ya, mau bagian bonus boleh, THR boleh, sama saja. Intinya tetap kena PPh 21. Oke, semua teman tuh Bu Erina. Bapak FNC News, 0,5% kan kok seharusnya 2,5 juta. Tetapi ada beberapa customer, jadi setelah ditotal nggak sampai 2,5 juta. Selisih Rp6. Ini perlu dibayar nggak ya kok? Boleh Bu, boleh dibayar aja ya, biar clear masalahnya ya, biar nggak ada masalah ya. Boleh Bu, bayar aja Bu. Ya nggak ada masalah lah, itu uang kecil lah ya. Oke, semua teman tuh Bu FNC News. Kemudian Bapak Joy Acai, malam kok mau tanya, kalau perusahaan badan sewa kantor 3 tahun, bayar pajak sewanya per tahun ya kok? Bebas Pak ya. Sekarang gini, dia sewa 3 tahun. Bagaimana bayarnya? Apakah bayar per tahun atau per bulan atau langsung sekaligus? Nah, ikuti pembayaran gitu Pak.
ikuti pembayaran. Begitu dia bayar, potong 10%. Begitu bayar, potong 10%. Nah, begitu Pak. Jadi ikutilah uangnya, ikutilah arus kasnya, pembayarannya. Oke. Teman-teman tuh Pak Joy Acai. Bapak Dedias, kok mau tanya, memang jika kita mau pembetulan melalui AR, harus menunggu surat kah? Nggak perlu. Langsung juga boleh ya. Biasanya surat apa ya kok? Nggak perlu, nggak wajib ya, nggak perlu. Soalnya kata AR-nya, dia menunggu surat dulu dari pajak untuk melanjutkan pembetulan SPT-nya. Nggak perlu Pak ya. Jadi kadang-kadang AR itu gini loh, AR itu maunya pembetulan itu berdasarkan persetujuan dia, ya. Supaya apa? Supaya dia bisa bikin laporan. Oh, gue nih yang mengedukasi untuk pembetulan, gitu loh ya. Supaya si AR dapat kredit, dapat nilai yang bagus gitu kan. Nah, tetapi anyway, kita boleh saja pembetulan, tidak harus persetujuan AR, tidak harus nunggu surat AR, nggak perlu. Kalau kita merasa ada yang salah, kita mau betulkan, silakan dibetulkan, nggak ada masalah. Oke, sama-sama tuh Pak Dedias. Ibu Desi C 9114, Ko Awan, apakah laporan realisasi dividen bisa pembetulan? Soalnya ada yang kelupaan dilapor. Setahu saya nggak bisa, Pak. Bu, setahu saya nggak bisa. Kalau Ibu mau, timpa aja. Jadi dia itu bisa pembetulan, tapi sifatnya menimpa ya. Jadi boleh ya, boleh aja dilaporkan Bu, dilaporkan aja. Cuman kan sekarang udah April nih, udah terlambat. Jadi kalau Ibu mau coba aja. Ya nanti akan ada tulisan pembetulan satu sih. Akan ada tulisan pembetulan satu, sifatnya menimpa. Jadi ditulis ulang ya, bukan menambahkan ya, tetapi ditulis ulang semuanya secara lengkap. Udah hajar aja Bu, lapor aja, nggak apa-apa sih. Itu memang agak tricky itu dividen itu ya. Oke, sama teman tuh Bu Desi. Kemudian Mbak Ibu Novianti mau tanya kok, perusahaan PKP, tapi udah 1 tahun tidak ada orderan masuk dari awal berdiri. Bikin PKP syarat untuk ikut tender, tapi nggak ada yang masuk tendernya ya. Baiknya tutup jadi PKP atau gimana kok? Menurut saya nggak perlu Bu ya, nggak perlu tutup PKP, biarkan PKP ada, lapor setiap bulan Bu. Lapor tiap bulan, nihil, seperti itu apa adanya. Siapa tahu nanti ada tender kan? Kan nanti kan kalau Ibu sudah cabut PKP-nya, repot mau bikin PKP lagi, ya kan? Jadi biarkan aja ada PKP, lapor nihil tiap tahun kan, tiap bulan kan nggak ada masalah ya, tinggal lapor-lapor aja nihil gitu. Anyway, kalau mau tutup PKP boleh ya. Kalau mau cabut PKP itu boleh-boleh saja. Cuman cabut PKP ada pemeriksaan ya. Ingat ya, mencabut PKP itu akan ada pemeriksaan. Gitu sih. Nah, jadi cuman ya kalau PT-nya 0 ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuman saya malasnya di pemeriksaan, gitu kan. Nah, teman-teman tuh Bu Novianti. Bapak Henry Wijaya Kusuma, bagaimana kalau semua uang di bank kita tarik tunai saja, terus kita pasang badan saja, daripada kena pajak 9 miliar. Terus di penjara kita main sogok saja, bagi-bagi 1 miliar, pasti cuma 6 bulan bebas. Menurut gue ini bisa dilakukan Pak ya, bisa dilakukan ya. Dan sudah banyak dilakukan oleh para koruptor, nggak ada masalah ya. Jadi ini kita mesti lihat juga ya, ini hukum ini lagi gimana sekarang ya. Hukum ini kan lagi agak-agak kacau sedikit, tetapi kita mesti lihat juga kita kuat apa nggak kuat. Kalau kita masih kuat ya kita boleh lawan gitu kan. Tapi kalau kita agak lemah, kalau Bapak mau begitu ya boleh-boleh aja ya. Tarik tunai semuanya, simpan uang di emas, kemudian pasang badan, lawan aja. Juga boleh aja. Jadi tergantung orang ya, tipe orang seperti apa. Teman-teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Kemudian Bapak FNC News, kok mau tanya nih, kalau SPT pribadi terakhir kan tanggal 11, ini kan kok tanggal 11 ya, tanggal 11. Ya, tanggal 11 April terakhir untuk lapor SPT tahunan pribadi. Oke. Teman-teman tuh Pak FNC News, thank you. Lapor dan bayar kan kok? Betul Bu ya, Pak ya. Betul ya. Lapor dan bayar SPT pribadi adalah di tanggal 11 di hari Jumat. Oke. Teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Purnawan Iswan, malam kawan, malam Pak Purnawan, mau tanya kok, teks amnesti kapan buka ya? Bagaimana cara daftarnya? Bukanya belum tahu ya, belum tahu. Belum ada aturan Pak ya, belum ada aturan mengenai teks amnesti. Kita tunggu saja ya, kita tunggu aja gebrakan dari Prabowo. Memang negara ini lagi nggak baik-baik saja ya, dan kita ya tunggu aja lah ya, tunggu aja Pak. Belum ada kabar mengenai TA.
Selamat bantu Pak Purnawan Iswan. Ibu Sian 1304. Kalau orang pribadi punya NPWP, tapi sudah lebih 20 tahun tidak pernah lapor SPT, dan sekarang 78 tahun, tidak kerja, dan rumahnya mau dijual, tapi tidak ada di SPT orang tersebut, karena tidak pernah lapor SPT. Terus gimana rumah mau dijual? Oke, yang pertama adalah hubungi notaris. Oke, bisa nggak gua jual rumah ini tanpa gua lapor SPT? Itu dulu. Ya, siapa tahu notarisnya bilang bisa. Nah, kalau notarisnya bilang bisa, berarti beres dong, gak ada masalah dong. Nah, tetapi kalau notaris bilang rumah itu harus ada di SPT tahunan, maka orang pribadi ini perlu bikin SPT tahunan yang terakhir saja, yang 2024 saja. Ya, dia laporkan SPT tahunan 2024 bahwa dia punya rumah tersebut, nah barulah dia jual tahun sekarang 2025. Kira-kira seperti itu. Oke. By the way, rumah yang diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu, apalagi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, itu sudah tidak kena pajak ya, dianggap sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak karena sudah kadaluarsa pemeriksaan. Oke. Selamat bantu, Ibu Sian 1304. Bapak Dedias, kok mau tanya, apabila sampai batas akhir April tidak ada surat dari AR atas pembetulan SPT, apakah kita boleh pembetulan SPT sendiri? Karena takut lewat waktunya kita kena denda. Jawabannya boleh, Bu ya, boleh. Tidak perlu nunggu AR, nggak usah. Langsung lapor aja. Langsung pembetulan sesuai yang kita perlu. Gitu ya, itu AR-nya error itu. Teman-teman tuh, Bu Dedis. Bapak Andre Jaswanda. SPT tahunan dokter sekarang kurang bayarnya gede-gede kok. Gimana cara planning kita ke depan lagi kok? Kita tingkatkan pembayaran PPh 25-nya? Jawabannya betul ya. Jadi dokter, agen asuransi, agen properti semuanya kena tuh masalah ini ya. Di mana dia membayar pajak sangat-sangat tinggi di SPT tahunan. Nah, solusi pertama adalah bikin PPh 25 agak tinggi ya. Solusi pertama naikin PPh 25. Solusi kedua adalah dia bikin PTP, bikin PT perorangan yang bergerak di bidang kesehatan, kemudian di situ kan dia bisa bayar PPh 0,5% gitu ya, dan dia tinggal bayar lagi PPh dividen 10% kalau dia pakai metode dividen. Kira-kira begitu. Selamat bantu Pak Andre. Ibu Rence 88. Malam kawan, malam Pak Ibu Rence. Misalnya saya punya supermarket retail, misal di Jawa Timur, tetapi ada juga di Jawa Barat. Oke, terus bagaimana? Itu lapor pajak bagaimana? Oh, oke. Kalau Ibu punya 2 supermarket di beberapa tempat, cara pertama adalah gabungin semua. Ya, cara pertama gabungin semua di NPWP induk. Nah, cara kedua, masing-masing lokasi itu bikin PT sendiri atau bikin CV sendiri atau PTP sendiri ya. Jadi dipisahkan entitasnya masing-masing lokasi tersebut. Itu juga boleh ya. Jadi tinggal pilih mana yang lebih oke ya. Cara pertama digabung, cara kedua dibikin entitas masing-masing. Ya tinggal dicek aja mana yang lebih efisien menurut Ibu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Rence 88. Bapak FNC News, kok mau tanya lagi? Suami dan istri sama-sama bekerja, masing-masing punya NPWP dan dapat bukti potong, apakah digabung penghasilannya atau boleh dipisah dan dilapor sesuai bukti potong perusahaan sehingga lapornya nihil. Oke, saya ulang ya, ulang. Suami istri sama-sama kerja, masing-masing ada NPWP dan ada bukti potong. Apa digabung penghasilan atau boleh dipisah dan dilapor sesuai bukti potong perusahaan sehingga lapor nihil? Jawabannya harus digabung ya. Jadi di SPT pribadi masing-masing suami istri harus mengklik yang namanya PH atau MT, kemudian mengisi formulir PH-MT, kemudian di situ akan ada penggabungan semua penghasilan, kemudian hitung pajaknya, kemudian baru dipecah proporsional. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan memang seperti itu, nggak ada cara lain. Ya. Nah, solusinya adalah si istri cabut NPWP. Nah, solusinya si istri cabut NPWP. Setelah istri cabut NPWP, maka istrinya itu bisa menggunakan metode PPh final di SPT suami. Kira-kira begitu. Oke, selamat bantu Bu FNC News. Oke, atau gimana cara bagusnya kok ya, sudah begitu ya. Oke. Kemudian Ibu Irawati, malam Bu Ira. Bapak JWXNYZ, malam PPh final UMKM bulanan apakah sudah bisa dibayar
Jawabannya bisa kok, bisa ya, bisa dibayar, cuman bukan di ATM ya, harus menggunakan kode billing. Nah, bikin kode billing kemudian dibayar. Karena di ATM masih belum bisa, di teller bank pun sebetulnya masih belum bisa. Ya, selamat bantu Pak Ibu JWX. Bapak Zindri 074, malam Mas Awan. Apakah jika kita mempunyai kendaraan mobil angkutan untuk keperluan CV, apa betul mesti dibalik nama dulu pakai nama CV? Karena mobil masih atas nama pribadi, mohon sarannya. Oke, jadi gini, apakah mobil itu memang mau dikasih ke CV? Kalau mau dikasih ke CV, maka perlu dibalik nama ke CV, ya kan? Tetapi kalau mobil itu tidak diniatkan untuk kasih ke CV, berarti kan nggak usah balik nama, ya. Cuman dipinjam saja atau disewakan saja. Ada dua pilihan ya, dipinjam atau disewa, gitu aja. Nah, tetapi kalau memang itu mau betul-betul dikasih ke CV, ya udah dibalik nama, kemudian dilakukan setoran modal, ya. Di jurnal sebagai setoran modal di CV-nya. Oke, selamat bantu Bu Sindri 074. Bapak Andre Jaswanda, SP2DK itu gawean AR ya kok? Iya, iya, iya. Berarti kita cukup konsultasi sama AR sampai selesai ya kok? Betul, betul ya. SP2DK memang gaweannya AR dan kadang-kadang melibatkan kasih ya, kepala seksi, kadang-kadang melibatkan kepala kantor ya, kalau angkanya gede. Jadi intinya berkonsultasi dengan AR aja ya. Hubungi AR, komunikasi dengan AR, nanti biar AR yang beresin. Selamat bantu Pak Andre. Bapak Andi SWD, kalau trading kripto di exchanger yang terdaftar di Bapepti, hasil keuntungan tradingnya ketika di withdraw ke rupiah, apakah kena pajak progresif lagi? Jawabannya tidak, ya, tidak kena lagi. Kenapa? Karena ketika kita menjual, kita sudah membayar PPh final, ya, PPh final sama seperti saham. Nah, PPh final sama seperti saham itu sudah tidak kena pajak lagi, sudah tinggal masuk kantong aja, gitu ya. Selamat bantu Pak Andi. Bapak Heri CH, malam kawan. Kalau baru didaftarkan NPWP 2025, apakah bisa lapor SPT mundur dari 2022? Kalau ada, bagaimana caranya? NPWP OP ya kok? Oke, jadi gini Pak. Bapak harus ke KPP minta nomor EVIN. Kalau nomor EVIN berhasil didapatkan, maka Bapak bisa membuat SPT tahunan di DJP online, ya. Bikinlah SPT 2024, 2023, 2022 itu bisa dibikin di DJP online. Tetapi yang saya dengar, MPP baru itu tidak bisa dapatin EVIN lagi. Kalau dia nggak bisa bikin EVIN, artinya dia tidak bisa setting DJP online, artinya dia nggak bisa lapor SPT tahunan pribadi 2024 dan sebelumnya. Dan ini belum ada solusinya. Kita tunggu aja ya. Siapa tahu akan di closing oleh TA, tes amnesti. Oke Pak ya. Jadi cara pertama, hubungi KPP, bikin EVIN. Setelah EVIN bikin, Bapak bisa lapor di DJP online. Nah, kalau nggak bisa bikin EVIN, berarti lupakan 2024, fokus ke 2025 aja tahun depan. Gitu ya. Selamat bantu Pak Heri CH. Bapak Jindri 074. Apakah jika mobil kendaraan tersebut tidak dibalik nama kepada CV, apakah kita tidak bisa membiayakan ya? Seperti biaya BBM dan biaya lain-lainnya. Menurut saya bisa Pak ya, menurut saya bisa. Jadi kita tidak harus memiliki mobil atau bangunan supaya kita bisa membiayakan bensinnya, listriknya, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa membiayakan sebuah biaya apabila kita bisa buktikan bahwa itu berhubungan dengan kegiatan usaha, kira-kira gitu. Oke. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan itu berhubungan dengan usaha, maka akan sulit. Walaupun itu mobil nama kita, nama CV, tetap nggak bisa dibiayakan, gitu ya. Jadi boleh atau nggak boleh sebuah biaya dibiayakan itu berhubungan dengan 3M. Apakah dia berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau dia berhubungan, maka harusnya boleh dibiayakan. Menurut saya sih begitu ya. Oke, selamat bantu Pak Jindri. Bapak belajar sesuatu. Kok bursa saham besok seperti trading hall? Waduh, nggak ngerti saya trading ya. Saya sudah kapok main saham. Jadi dulu saya main saham banyak ruginya ya. Jadi saya kapok. Sekarang saya hanya simpan duit di SBN saja. Selamat bantu Pak belajar sesuatu. Ibu Zelinda Chen, malam Bu Zelinda. Mau tanya,
Misalnya orang tua sudah tutup NPWP-nya lama, dan sekarang ada saudara mau kasih duit. Apakah akan jadi masalah? Bisa jadi ada pemeriksaan dari DJP, jawabannya bisa terjadi. Karena orang tua khawatir bila menerima duit itu. Oke, jadi gini Pak, kalau uang itu berasal dari anak kandung, itu nggak masalah, itu hibah. Hibah tidak kena pajak. Oke, yang penting si anaknya lapor dengan benar SPT-nya ya. Kalau uang itu berasal dari orang yang bukan anak kandung, ini jadi masalah. Karena hibah dari orang yang bukan anak kandung itu kena pajak. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah orang yang mau kasih hibah itu kasih ATM-nya aja. Kasih ATM-nya aja, si ibu ini pakai ATM-nya. Beres tuh. Nah, jadi itu uang tetap dilapor sebagai punyanya si orang itu. Sekarang orang tua kita yang pakai ATM-nya. Gitu aja. Kan? Solusi kedua adalah dibikin hutang piutang. Oke, jadi si saudara itu kasih uangnya, kemudian terjadi hutang piutang, kemudian dia bikin surat wasiat. Dia bikin surat wasiat, kalau dia meninggal, piutang lunas. Nah, kira-kira gitu. Oke, sama-teman tuh Bu Jelinda Chen. Bapak Joy Acai, saya lapor PPN Maret, harusnya tuh LB 225 juta. Begitu mau lapor, malah dapat THR dari DJP, jadi 1M LB-nya. Telat lapor denda. Kita lapor PPN LB 1M, kepanggil kasihan kayak menjebak wajib pajak. Oke, jadi gini Pak. Langkah pertama adalah datang ke KPP, minta klarifikasi bagaimana nih ngeberesinnya. Oke. Langkah kedua adalah nggak usah lapor dulu. Yang penting Bapak bisa bikin faktur pajak. Udah gitu aja. Nanti masalah terlambat lapor, terlambat bayar, itu semua akan dihapus sanksinya. Nggak usah khawatir. Ya. Langkah ketiga adalah kalau Bapak mau lapor ya boleh-boleh aja. Nanti tinggal pembetulan kan? Tinggal pembetulan, tinggal pembayaran kalau emang perlu dibayar. Kira-kira gitu. Sama teman tuh Pak Joy Acai. Bapak Ardilel, malam kok. Kalau misalnya pemeriksaan tahun 2019 dilakukan di 2024. Hasil pemeriksaan menyatakan omset telah lebih dari 4,8 M. Apakah laporan SPT 2024-nya masih bisa pakai PPh final UMKM? Jawabannya sudah tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi dia harus mati-matian untuk menjaga omsetnya itu masih di bawah 4,8 M. Sekali dia kena 4,8 M ke atas, maka semua tahun-tahun berikutnya semuanya kena PKP. Gitu ya. Jadi dia harus paksakan ngomong kepada pemeriksaan pajak bahwa omsetnya masih di bawah 4,8 M. Oke, by the way 2019 sudah kedaluarsa sekarang ya, sudah kedaluarsa saat ini ya. Nah, sama teman tuh Pak Ardielal. Bapak Fadel Emiri Ilfat. Kok saya belum ajukan NPPN di Cortex, tetapi mengajukan lewat pos kepada KPP. Karena KLU saya masih pegawai 0,5% masih ada nggak ya? Aduh, sudah betul Pak, sudah betul, nggak ada masalah ya. Bapak sudah kirim pos, sudah betul, nggak ada masalah. Jadi biar kirim pos saja, sudah betul. Kemudian 0,5% masih ada ya sampai Desember 2025. Kira-kira gitu. Semua teman tuh Pak Fadel. Bapak FNC News, kok mau tanya, yang PTP kalau UMKM 0,5% kan perlu buat format PMK 146. Oke. Ada bagian dipotong oleh pihak lain dan dibayar. Oke, terus masalahnya apa, Pak? Masalahnya apa? Kalau ini potong, misalnya peredaran bruto bulan ini 600 juta. Oke, terus? Oke, saya paham maksudnya ya. Jadi Bapak nggak usah pusing. Bapak nggak usah pusing, pokoknya dari 0 sampai 500 juta, itu nggak usah diakuin. Nggak usah diakuin. Setelah 500 juta, Bapak akui. Gitu ya. Jadi pemotongan setelah 500 juta, Bapak boleh akuin. Tetapi pemotongan yang terjadi sebelum 500 juta, itu nggak usah diakuin. Dianggap nggak ada pemotongan. Udah, beres. Nah, sama teman tuh Pak FNC. Bapak George Abel. Malam Pak, saya sedang cabut PKP dan sekarang sudah lewat 6 bulan. Dan sekarang belum dilakukan pemeriksaan. Apakah boleh pemeriksaan dilakukan setelah lewat batas pengajuan? Seharusnya nggak boleh. Ya, seharusnya nggak boleh. Jadi, kalau Bapak mau, Bapak datangin KPP aja. Datang ke KPP, minta mana nih surat penegasannya. Gue ini ditolak atau diterima pencabutan PKP-nya. Gitu Pak. Tolong datang ke KPP aja Pak ya. Harusnya sudah beres. Harusnya sudah beres. Sama teman tuh Pak George Abel. Bapak Rian Mahendra. Malam kok numpang tanya. Selama ini saya pusing sama Cortex.
Akhirnya Februari lalu malah baru ingat kalau belum lapor SPT masa PPh dan PPN di DJP dan e-faktur. Itu gimana sanksinya ya? Udah nggak usah pusing, nggak usah pusing ya. Pokoknya Bapak lapor-lapor saja. Nanti kalau ada sanksi muncul, ada STP, Bapak mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Oke? Mengajukan permohonan pengurangan sanksi, nanti bisa diterima, bisa ditolak. Ya, kalau diterima berarti beres. Kalau ditolak, Bapak langsung gugatan ke pengadilan pajak. Udah nggak usah basa-basi. Nah, gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Rian. Ibu Mejen, kawan, kalau PPh 22 DJBC di e-form SPT badan diinput di lampiran berapa kok? Kalau lihat nomor MPP DJBC itu di mana kok? Waduh, oke. PPh 22 di e-form SPT badan tuh di lampiran ini Bu, di lampiran kredit pajak ya. Di lampiran kredit pajak tinggal dilapor di sana untuk PPh 22 dari impor. Oke. Kemudian lihat nomor MPWP DJBC, kasih 00 aja. Kasih 0000 aja, Bu. Coba dites ya. 000 16 kali. Harusnya bisa. Oke. Teman-teman tuh Bu Mijin. Bapak FNC News. Dipotong 0,5% sebesar 3 juta kok. Tetapi 2,99. Kita inputnya sebagian dipotong pihak lain, sisa Rp4 dibayar sendiri kok. Jawabannya boleh. Boleh Pak ya. Silakan dibayar sendiri kalau mau dibayar sendiri. Nggak ada masalah lah, angka kecil gitu. Nggak dibayar juga nggak terlalu masalah. Oke. Teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Ardilel. Izin tanya, kalau misal PT-nya agen LPG non-subsidi, kan pembeliannya kena PPh 22 final. Apakah peredaran bruto di SPT tahunan yang dilapor di lampiran 4 penghasilan final? PPh 22 final, apakah peredaran bruto di SPT tahunan dilapor lampiran 4 penghasilan final? Jawabannya betul. Betul. Masuk ke bagian PPh final, di situ ada kategori penyalur BBM. Penyalur BBM. Coba di sana Pak ya. Ada kategori penyalur BBM di lampiran PPh final. Oke. Teman-teman tuh Pak Ardilel. Ibu Mejin, kawan PPh 22 DJBC, cara input di e-formnya gimana? Nomor tadi sudah ya Bu ya? Tadi sudah ya. Bapak Rian Mahendra, saya selama ini pusing korteks. Akhirnya Februari lalu sadar kalau belum lapor SPT masa PPh dan PPN di DJP dan e-faktur Desember. Sanksi gimana? Udah Pak, lapor aja Pak, lapor aja. Nanti kalau ada sanksi terbit, Bapak mengajukan permohonan pengurangan sanksi pakai surat ya. Penghapusan sanksi ya, penghapusan. Kalau nanti diterima ya syukur. Kalau nggak diterima, Bapak boleh menggugat ke pengadilan dengan alasan gara-gara korteks nih, gue jadi repot, jadi error, jadi lupa, jadi nggak lapor gitu ya. Teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Bapak FNC News, kok kalau bukti potong yang dipotong oleh customer 0,5%-nya dibayarkan 2025. Oke. Sedangkan peredaran brutonya Oktober. Tetap kita buat di peredaran bruto masuk ke dipotong pihak lain, peredaran bruto Oktober kan? Jawabannya betul. Betul ya. Tetap dihitung dibebankan di Oktober, kemudian dianggap dipotong oleh customer, walaupun nanti pemotongannya di bulan 2025. Nggak apa-apa, hajar aja Bu, sudah betul ya. Teman-teman tuh Pak FNC News. Ibu Rinisma, malam kawan, mau tanya, pajak pribadi UMKM 0,5% kan belum ada kepastian. Jadi saya mau bayar pajak bulanan gimana? Saya telepon kantor pajak, katanya tunggu dulu, bayar sekalian tahunan juga bisa. Nggak bisa Bu, nggak bisa ya. Langsung bayar aja Bu, langsung bayar aja ya. Kita anggap PPh 0,5% itu sudah pasti diperpanjang. Udah gitu aja, nggak usah pusing ya. Pasti diperpanjang, udah gitu aja. Teman-teman tuh, Bu Rinisma. Bapak FNC News, yang di format PMK 146 kok. Iya. Nggak apa-apa Bu. Di bagian dipotong itu Bapak hanya mengisi dipotong yang di atas 500 juta aja. Yang di bawah 500 juta itu walaupun dipotong tetap nggak usah diakui. Gitu Pak. Oke. Teman-teman tuh Pak FNC News. Ibu Revalian, kawan tolong info dong. Jasa pelaporan pajak UMKM orang pribadi hubungi kemana? Untuk saya Pak ya. Kalau saya Bapak tinggal hubungin ke DM aja. Ke DM Instagram ya. Nanti bisa ada orang kita yang bantuin. Okay. Thank you Pak Revalian.
Bapak Martinus Dani, kok kalau PKP, penjualan ke PKP lain, harga modal, toko punya anaknya, nggak apa-apa ya? Jawabannya nggak apa-apa sih, tetapi jangan sering-sering, Pak. Ya, suruh si anak beli sendiri, gitu loh. Kalau memang kita mau jual harga modal, ya udah suruh dia beli sendiri ke pabriknya kan, jangan lewat kita, kan gitu. Jadi ini bisa jadi masalah kalau angkanya besar. Kalau angkanya besar, orang pajak nggak senang, gitu loh. Orang pajak nggak senang, lu enak bener jualan harga modal. Jadi nanti malah malah dikerjain sama orang pajak ya. Jadi menurut gua angka yang sedikit nggak apa-apa kalau bantu-bantu dia gitu kan. Tetapi kalau angkanya besar, ya suruh dia beli sendiri lah, biar nggak ada masalah ya. Atau dikasih minimal adalah margin profit untuk distributor lah kira-kira gitu. Oke, supaya lebih wajar. Oke, sama-sama tuh Pak Martinus Dani. Bapak Dedias kok mau tanya, jika di laporan PPh 21 kan karyawan dapat THR, tapi tidak ada yang dilaporkan PPh 21 plus THR-nya. Tetapi pada laporan keuangan di akhir, jumlah THR-nya dicantumkan, tapi untuk pajaknya tidak dilaporkan. Gimana? Ulang. Jika di laporan PPh 21 karyawan dapat THR, tapi tidak ada yang dilaporkan PPh 21 plus THR-nya. Tetapi pada laporan keuangan terakhir, jumlah THR yang dicantumkan, tapi untuk pajaknya tidak dilaporkan. Waduh. Udah Bu, betulin Bu. Betulin SPT masa pajaknya. Jadi kalau akunting sudah betul, maka masa pajaknya dibetulkan. Bikin pembetulan SPT masa PPh 21. Bayar pajaknya, kemudian kalau ada denda ya udah bayar dendanya. Kira-kira gitu Bu Dedi ya. Nggak ada masalah. Teman-teman tuh Bu Dedi ya. Bapak Duo Mertuo, kok tadi saya lapor dividen bebas pajak di DJP. Dianggap terlambatkah kok? Kalau terlambat di NEAKA. Betul, terlambat ya. Sekarang maksimal tanggal 31 Maret untuk lapor PPh e-reporting dividen ya. Tetapi anyway, biarin aja udah, lapor aja dan lupakan aja ya. Laporin aja, masukin ke komputer dan lupakan. Kita move on aja. Suatu hari kalau dipermasalahkan ya kita kasih penjelasan. Kalau saya kemarin bingung dengan Cortex lah, saya lupa dan sebagainya, kasih penjelasan gitu ya. Oke, selamat bantu Pak Dua Mertua. Ibu Henigun, malam kok mau tanya, kalau di tahun 2024 ada buat faktur pajak DP 30% dari harga jual 1M. Untuk termin kedua 20% itu April sekarang. Untuk harga jual di faktur pajak tulisnya berapa? Pelunasan 50% di Mei. Oke. Udah gini aja Bu. Setahu saya di Cortex masih error mengenai DP-DP-an. Jadi bikin aja faktur pajak seperti biasa, tetapi nilai rupiahnya adalah nilai yang 20%. Gitu aja. Jadi seolah-olah ini barang baru dengan harga 20% tersebut. Udah, nanti kasih keterangan aja, kasih keterangan bahwa ini adalah termin kedua. Karena nggak bisa nih, Cortex itu belum bisa menghubungkan dengan tahun lalu sehubungan dengan uang muka. Setahu gue begitu. Jadi terpaksa kita langsung bikin aja faktur pajak yang baru dengan nilai seolah-olah ini barang baru. Dengan nilai 20%. Oke. Teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak Dua Merto. Kalau terlambat sanksinya apa kok? Udah nggak usah pusing Pak. Nggak usah pusing ya. Pokoknya kalau terlambat ada sanksinya, Bapak bayar. Udah gitu aja. Kalau Bapak merasa berat membayar, Bapak ajukan permohonan penghapusan sanksi atau pengurangan sanksi. Udah gitu aja. Kita nggak usah mikir, nggak usah ngitung. Sanksinya tadi berapa ya? Berapa rupiah ya? Berapa persen ya? Nggak usah dihitung. Memang apa gunanya kalau kita hitung? Ya kan? Kita hitung sanksi nih. Apa gunanya? Ya, sanksi itu belum tentu terbit. Ya, kalaupun nanti terbit, ya udah kita bayar, beres. Gitu Pak. Udah nggak usah pusing Pak. Kita move on aja, kita fokus sama bisnis kita fokus membesarkan usaha kita. Udah gitu aja. Oke. Selamat bantu Pak Dua Mertua. Bapak Nino Wijaya tanya kok, apakah kalau KTP diganti karena pindah tempat tinggal, apakah harus pindah KPP juga dan apakah ada pemeriksaan? Jawabannya secara normatif itu perlu ganti KPP juga dan juga nggak pemeriksaan sih, nggak ada pemeriksaan, cuman kalau masih ada hutang pajak, ada denda-denda itu perlu diberesin, kira-kira seperti itu. Tetapi anyway, kalau saya sih agak malas ya pindah-pindah KPP ya, kan nggak ada masalah kan, KPP itu kan walaupun masih di alamat yang lama nggak apa-apa, kan dia bisa kirim surat via email, via WA juga bisa, gitu.
Jadi menurut saya sih tidak perlu pindah. Nah, cuma secara hukum ya perlulah dipindah, kan sudah ganti alamat. Gitu sih. Teman-teman tuh Pak Noni Wijaya. Ibu Henigun, saat barang dikirimkan, harga jual di faktur pajak tertulis berapa? Gunakan angka yang 20%, Bu. Gunakan angka yang mau dibayar ini. Gitu aja. Karena faktur pajak pelunasan itu belum bisa di Cortex kalau dihubungkan dengan 2024. Setahu saya begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak FNC News, kok izin tanya, untuk PPh Unifikasi LB 2024, di e-Bupet Unifikasi dan sebelumnya diklik bagian pengembalian, berarti akan dikembalikan ke rekening perusahaan kan kok? Kena pemeriksaan nggak ya? Nah, dia akan dikembalikan ke deposit. Jadi setahu saya, terakhir infonya, yang namanya restitusi, pengembalian, semuanya akan lari ke deposit. Kemudian deposit ditarik. Nah, ditarik ke rekening kita. Kira-kira gitu ya. Nah, apakah kena pemeriksaan? Masih belum jelas nih, Pak. Belum jelas. Coba aja ya. Bisa iya, bisa enggak. Tetapi masih belum jelas. Sekarang orang pajak juga bingung. Ini perlu diperiksa apa nggak perlu diperiksa ya? Karena SOP-nya masih belum jelas. Ya nggak apa-apa lah. Hajar aja, Bu ya. Hajar aja. Kalau memang angkanya besar, mau ditarik ya boleh-boleh aja. Oke. Sama-sama tuh Pak FNC News. Bapak Santoso 23, Ko Awan, apakah ada aturan tanggal faktur pajak atau invoice tidak boleh tanggal merah atau libur? Setahu saya ada. Tetapi dalam prakteknya ya ada aja orang bikin begituan ya. Contohnya toko online. Toko online kan libur buka dong, tanggal merah buka dong. Kan nggak ada tutup toko online, ya kan? Jadi secara praktek itu faktur pajak udah nggak ada batas tanggal merah nggak tanggal merah gitu kan. Cuman secara teori memang setahu saya ada aturan itu bahwa tanggal merah orang nggak boleh transaksi gitu. Tetapi secara praktek udah nggak zaman sekarang ya. Orang buka toko ya minggu buka ya wajar lah, nggak ada masalah. Coba teman tuh Pak Santoso. Kemudian Bapak FNC News, kok mau tanya, kalau untuk pembuatan booth bahan dan jasa pembuatan kan jasanya dipotong PPh 23 kalau CV yang buat. Apakah ini bisa jadikan aset atau biaya kan kok? Ini usaha jasa IO. Biaya apa ya? Biaya, bukan aset seharusnya ya. Oh, bikin booth ya? Bikin booth. Ya kalau boothnya itu permanen bisa jadi aset ya, permanen atau bahkan bisa bertahun-tahun ya boleh jadi aset gitu. Cuman kalau bootnya itu tidak permanen atau 1 minggu dibongkar ya mungkin biaya ya gitu. Apakah jasanya boleh digabung ke dalam asetnya? Menurut saya boleh aja sih. Menurut saya. Oke. Sama teman tuh Pak FNC News. Bapak Frederick, malam kawan. Mau? Iya, malam Pak Frederick. Bagaimana? Bapak JWX, pakai Cortex ya? Tadi mengenai apa Pak ya? Pak JWX, terpotong. Mohon maaf. Bapak Sandico, jika supplier transaksi dengan perusahaan cabang, apakah faktur pajak yang dibuat harus menggunakan NITKU cabang atau boleh pakai NITKU-nya kantor pusat? Kantor pusat ya. Jadi sejak 2024 kalau nggak salah ya, semua cabang itu sudah harus dipusatkan kepada induk. Oke. Kalau Bapak belum pemusatan PPN, Bapak mesti ngomong ke KPP. Ngomong ke KPP untuk pemusatan PPN ke induk. Jadi PPN itu sudah harus dipusatkan kepada induk semuanya saat ini, gitu ya. Sudah tidak bisa lagi buka faktur pajak pakai MPP cabang. Seharusnya sudah tidak. Oke. Semua teman tuh Pak Sandico. Bapak Andi, makasih kok sudah jawab. Makasih Pak Andi sama-sama. Bapak Frederick tanya, kalau istri kerja, NPWP sendiri, lapor, belum menikah, PTKP-nya K0, dan suami punya anak 2, apakah boleh SPT PTKP K2? Jadi gini Bu, istri itu selalu TK0, ya. Seorang wanita selalu TK0 walaupun dia menikah. Nah, nanti di suami K2 itu betul. Jadi di suami itu K2 itu betul. Kalau istri selalu TK0. Oke. Sama teman tuh Pak Frederick. Bapak Tan Lili, ya Ibu Tan Lili. Malam kok. Kalau ada pembelian mobil, bagaimana jurnalnya di neraca, aktiva atau pasiva? Jawabannya aktiva. Dan menghitung penyusutannya.
Penyusutannya pakai garis lurus saja ya, garis lurus dibagi 8 tahun ya. Jadi jurnalnya adalah debitnya itu masuk mobil, kreditnya adalah bank atau kas, kira-kira gitu. Penyusutannya tinggal dihitung jumlah rupiahnya dibagi 8 tahun dibagi 12 bulan. Nah, itulah penyusutan di bulan tersebut. Jadi tiap bulan penyusutan. Gitu Bu Tan Lili. Sama-sama tuh Bu Tan Lili. Kamsia Pak Heri sama-sama. Bapak Andre Jaswanda, kok kami salah setor PPh 23 masa. Gimana cara mengembalikan uang yang salah setor tersebut? Oke. Cara pertama adalah PBK ya. PBK, Bapak lakukan pemindah bukuan dari yang salah menjadi benar. Oke, coba dites di menu IPBK Pak. Coba dites ya. Kalau masih nggak bisa, coba ke KPP untuk melakukan permohonan PBK yang benar bagaimana. Oke, sama teman tuh Pak Andre Jaswanda. Bapak FNC News, izin tanya kok, SPT tahunan pribadi di pra pelaporan kan ada bukti potong yang dipotong. Kalau lapor di e-form untuk yang bukti potong tidak final ini masuk bagian penghasilan lain. Jawabannya betul ya, masuk penghasilan lain boleh, masuk ke penghasilan pekerjaan bebas juga boleh. Ya, tergantung ini jenisnya apa. Bukti potongnya masuk ke lampiran 2. Oke. Teman-teman tuh Pak FNC News. Ibu Rinisma, kok Awan mau tanya, saya dulu kerja di bank udah 15 tahun. Lalu ada MPWP. Setelah nikah udah pakai MPWP suami. Jadi mau ke kantor pajak tutup MPWP atau biarin aja kok Awan? Udah biarin aja Bu, biarin aja. Udah 15 tahun kan? Udah 15 tahun nggak ada apa-apa kan? Udah biarin aja. Semua harta ibu gabung ke suami ya. Ingat ya, semua harta digabung di suami saja. Dan semua penghasilan ibu juga dilapor di SPT suami aja. Biar nggak usah pusing. Ya, yang punya ibu udah biarin anya. Kita mati sendiri kok MPP-nya. Teman-teman tuh Bu Rinisma. Bapak FNC News, apakah bisa dikali tarif 0,5% atau 50% tanpa pengajuan NPPN? Jadi NPPN itu kalau diajukan, kita bisa menggunakan metode norma 50%, ya kan? Kalau tidak ada NPPN, maka bisa menggunakan yang lebih tinggi. Tetap norma juga pencatatan, tetapi lebih tinggi. Yang 62,5%. Kira-kira seperti itu. Oke. Teman-teman tuh Pak FNC News. Lalu lapor tarif progresif di SPT kan ya kok? Tarif progresif di SPT iya, betul ya. Di SPT tahunan pribadi ya, betul. Thank you Pak. Bapak Fadel Emirifa. Pak Awan mau tanya, seorang atlet e-sport tinggal di luar negeri, dapat gaji di sana, tidak dipotong pajak. Di SPTOP-nya, apakah penghasilan dihitung pajaknya atau masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak? Oke. Jadi, supaya dia tidak kena pajak di Indonesia, dia mesti mengajukan satu surat yang namanya SPLN. Surat Subjek Pajak Luar Negeri. Nah, syarat untuk bikin SPLN, Bapak tinggal cek ke Google ya. Cek ke Google, permohonan SPLN. Kalau dia sudah dapat surat SPLN, maka dia tidak perlu lagi kena pajak di Indonesia. Nah, sekarang kalau dia nggak punya SPLN bagaimana? Kalau dia nggak punya SPLN, opsi satu adalah dia terobos saja, dia tetap lapor sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Opsi kedua adalah dia kena pajak. Dia hitung pajaknya sesuai dengan tarif di Indonesia kalau dia mau bayar pajaknya. Kira-kira gitu ya. Teman-teman tuh Pak Fadel Emiri. Ibu Kristiaime, kok untuk deposito dan tabungan sudah berapa tahun tapi nggak masuk di SPT orang tua. Kortes otomatis masuk di SPT ortu karena belum ber-MPWP sendiri. Kalau masuk di SPT ortu nggak apa-apa yang UMKM terhitung nggak sesuai tunggu TA. Oke. Apakah kita perlu masukkan di SPT 2024 atau nunggu TA? Itu tergantung ibu. Ibu maunya gimana? Ya. Kalau ibu mau sembunyikan dahulu, lapor di TA, boleh. Ya, dengan asumsi TA pasti ada. Tetapi kalau ibu berniat baik, mau langsung dilaporkan di SPT 2024 juga boleh. Boleh juga. Ya, silakan dilapor langsung SPT 2024. Mengenai ketidaksesuaian antara penghasilan dengan harta, ya mesti disesuaikan. Ya kan? Kalau memang hartanya naik lebih tinggi, ya otomatis penghasilannya harus ditinggiin. Kalau nggak mau gitu ya mundur, lapor SPT mundur ke 2023, 2022. Kira-kira gitu ya. Kalau mau ditumpuk ke 2024 ya berarti kan penghasilan 2024 masih dinaikin. Kira-kira gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Kristiaime. Bapak Samuan Diper 7. Kok pembetulan SPT PPN Cortex masih belum bisa ya?
Semestinya bisa ya, semestinya bisa. Saya nyangkut di konsep, tapi di dokumen saya sudah terbit BPE dan induk. Ya sudah Pak, itu sudah berhasil itu. Kalau sudah ada BPE, berarti sudah berhasil. Mengenai masih nyangkut di konsep itu hanyalah masalah sistem ya. Nanti tinggal di refresh nanti akan bisa muncul kok. Kira-kira seperti itu. Bapak simpan aja BPE-nya ya, simpan aja BPE-nya, induk simpan semua sebagai arsip. Nanti di refresh akan bisa kok. Teman-teman tuh Pak Samwan Diper. Bapak Hanjaya, kok gimana kalau rekening USD ke IDR atau AUD, apakah harus lapor apa gimana? Lapor ya. Jadi semua uang yang kita punya, termasuk USD, Australia Dollar, Malaysia Ringgit, dan sebagainya, kalau itu punya kita, kita perlu laporkan. Baik itu ada di rumah kita maupun ada di rekening bank, perlu dilaporkan. Ya, dan perlu dihitung berapa nilai rupiahnya. Kan kita lapor dengan nilai rupiah. Oke. Semua teman tuh Pak Hanjaya, Ibu ya. Bapak Iren, kalau hutang gimana? Terpotong Ibu Iren Stefani. Terpotong, Bu. Oh, Ibu Iren Stefani ya. Kalau hutang piutang bukannya ada bunga? Jawabannya enggak ya. Hutang piutang itu hanya akan ada bunga kalau PT hutang dari pemegang saham. Nah, yang kena bunga adalah hutang pemegang saham. Sedangkan kalau hutang yang bukan pemegang saham itu tidak perlu kena bunga. Oke. Teman-teman tuh Bu Iren. Bapak Ibu Hanjaya, SPT itu apa kena pajak? Jawabannya apa tuh tadi ya? Tadi mengenai apa? SPT Ibu Hanjaya. Oh, enggak ya. Jadi rekening USD kalau kita tidak jual itu tidak kena pajak. Dengan syarat kita laporkan dengan nilai yang sama dengan kita beli. Jadi kalau kita beli $1.000 dengan kursnya 15.000, ya udah berarti kan 15 juta gitu kan. Nah, ya udah 15 juta aja kita laporin gitu. Walaupun tahun depan dia naik nilai rupiahnya, kita tetap lapor 15 juta karena kita lapor harga perolehan. Nah, nanti ketika dijual barulah kita akui keuntungannya sebagai penghasilan dan kita bayar pajaknya. Kira-kira gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Hanjaya. Bapak Ming Moing. Malam kok. Kalau di SPT kita ada deposito, tapi atas nama orang tua, itu boleh nggak? Jawabannya boleh-boleh saja. Tetapi bukti potongnya lapor di SPT orang tua. Ya jangan dong, jangan. Jadi kalau itu barang punya kita, penghasilannya harus diakui di kita juga. Setelah kita akui penghasilannya, kita kasih kepada orang tua sebagai hibah. Itu boleh ya. Jadi penghasilannya harus diakui di aset. Siapa yang mengakui aset itu, dialah mengakui penghasilannya. Oke. Nanti dia kasih kepada orang tua sebagai hibah. Nah, itu boleh. Oke. Jangan langsung diakui di orang tua, kan dia nggak punya asetnya. Gimana dia bisa punya penghasilannya? Gitu. Orang tua mengakui penghasilan sebagai hibah dari anak. Oke. Teman-teman tuh Pak Ming Moing. Bapak Chief Sen Lin, malam kok. Seandainya kalau tahun depan SPTOP memakai norma, tetapi masih mau memakai pencatatan harus diminta 3 bulan tahun pajak. Maksudnya gimana ya? Ulang. Tahun depan SPTOP pakai norma, tapi masih mau pencatatan harus diminta 3 bulan tahun pajak. Maksudnya gimana? Nggak usah pusing, Bu. Intinya adalah Ibu meminta surat NPPN itu maksimal 31 Maret. Oke, itu maksudnya. 3 bulan di tahun pajak tersebut ya. Jadi Ibu mesti mencetak surat NPPN, surat norma di tahun tersebut maksimal tanggal 31 Maret di tahun tersebut untuk tahun tersebut. Nanti tahun depan mengajukan ulang lagi di awal tahun. Kira-kira gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Chief Sen Lin. Bapak Ardilel, kok misalkan sebuah CV berdiri 2021, tetapi statusnya WPNE ya, non-efektif, sampai tahun 2024. 2025 barulah dia menjadi aktif. Apakah tetap lapor SPT 2024? Atau ditunggu sampai SPT 2025 baru dilaporkan? Oke, jadi gini. Kalau memang dia betul-betul NE, maka nggak usah lapor. Ya. Kalau dia betul-betul NE dan baru aktif sekarang nih di 2025, maka dia tidak usah lapor SPT 2024. Tetapi kalau dia mau lapor pun boleh, karena masih belum terlambat. Kan masih April nih, masih boleh kalau dia mau lapor.
Tetapi kalau dia nggak mau lapor ya nggak apa-apa, karena NE itu tidak usah lapor ya. Nah, teman-teman tuh Pak Ardidel. Bapak FNC News. Mau malam kok kalau ada KPR, nilai rumah atas nama istri. MPP pisah, suami istri lapor di SPT suami kan kok? Jawabannya iya. Hutang juga sama kan? Kalau dilapor tahunan suami kan? Jawabannya iya ya. Jadi walaupun nama istri, tetapi kan pakai uangnya suami. Kemudian nanti dibayar cicilannya pun pakai uang suami. Ya udah, lapor di suami semua. Gitu Pak ya. Ya biar lebih enak lapor di suami aja karena uangnya bersumber dari suami. Oke. Teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak FNC News. Penghasilan suami istri juga digabung nanti dilapor di SPT tahunan masing-masing MPP dengan proporsional gitu kok. Jawabannya betul. Jawabannya betul seperti itu. Biar gampang ya, gabung semua ke suami. Oke. Semua teman tuh Pak FNC News. Bapak FNC News. Kemungkinan kurang bayar kan kalau begitu kok dari bukti potong yang dilapor perusahaan? Jawabannya iya. Kalau suami istri pisah MPWP, dia akan ada 2 bukti potong yang akan digabung dan kemungkinan kurang bayar. Biasanya begitu. Oke. Sama teman tuh Pak FNK News. Bapak Revalian. Pak, kalau UMKM keuntungan 3-4% pada saat PPh UMKM berakhir. Kalau pakai norma, apakah untung? Solusi apa kalau nggak ngerti pembukuan? Solusinya adalah mempekerjakan seorang konsultan pajak atau seorang konsultan akuntansi untuk dia bikin laporan keuangan. Udah gitu Bu ya. Nah, gimana kalau kita nggak sanggup bayar konsultan pajak atau konsultan akunting? Nah, itu nanti aja tahun depan ya. Tahun depan kita baru urusin. Ya nanti akhir tahun deh. Akhir tahun ini baru kita pikirin gimana caranya ya. Karena negara juga pasti mungkin kasih solusi ya. Siapa tahu diperpanjang 5 tahun atau diperpanjang selamanya kan beres urusannya. Gitu ya. Jadi saat ini kita masih belum perlu mempermasalahkan mengenai kekhawatiran ini. Masih lama, masih tahun depan ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Revalian. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Kita akan tampung dulu ya. Kita tampung yang belum terjawab akan gua jawab di YouTube ya. Ada Bapak Wantis 73. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Bapak Sirait Trianto. Bapak Samwan Diper. Oke, Bapak Hanili, Ibu Rosa Osem, oke, Bapak FNC News, Bapak Samwan Diper, oke, Bapak Evan Jerry, oke, Ibu Mejin, Bapak FNC News, Bapak FNC News, Bapak Henry Wijaya Kusuma, oke, Ibu Widya 97. Bapak FNC News. Kemudian Bapak FNC News, Bapak Hamdani Cahyadi, Bapak Ainuriski, oke. Kemudian Bapak Freni Kwini, oke. Bapak Acuang 29. Kemudian Bapak Ibu Rosa Osem, oke. Ibu Novianti, oke, Ibu Samwan Diper, Bapak Ming Moing, oke, Ibu Widya 97, oke, Bapak Ardilal, Ibu Lita Chang, Bapak Katarina Gunawan, Ibu ya, Ibu Sirait Trianto, oke, Bapak Duo Merto, oke, Ibu Ainuriskiovic. Oke teman-teman ya, mohon maaf yang belum dijawab ya. Kita akan jawab di YouTube ya teman-teman yang YouTube ya Smart. Oke. Sampai jumpa teman-teman di Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semua. Makasih semua. Mari.